Jumpa lagi di JNSP Official. Baik teman-teman, untuk saat ini kita akan membahas tentang simple past tense. Oke, pastikan teman-teman ikuti dari awal ya. Baik. Yang pertama, what is simple past tense? Oke, simple past tense, sometimes called the predicate, is used to talk about a complete past action or events. The time of the action can be in the recent past or the distant past. An action duration is not important. Ini maknanya adalah simple past tense yang kadang-kadang disebut dengan predicate itu digunakan untuk membahas aksi atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan itu sudah selesai. Untuk waktu kejadian bisa pada akhir yang terbaru ini atau di waktu yang sudah lama. Dan durasi waktunya itu tidak terlalu penting. Oke, kita lanjut. Function of simple past tense. Oke. Fungsi dari simple past tense itu ada banyak. Di sini nanti kita bahas. Yang pertama adalah you can use it for a series of completed action in the past. Maknanya adalah kamu bisa menggunakannya untuk rangkaian kegiatan yang sudah selesai di masa lalu. Example, contoh, I visited my grandmother, stayed for 2 hours, chatted with her, and went back home. Ya, ini kejadiannya itu rangkaian. Saya mengunjungi nenekku, kemudian tinggal selama 2 jam. Kemudian berbicara dengannya dan kemudian pulang ke rumah. Ini akhirnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kegiatan di situ ya. Oke, contoh yang kedua, my mother woke up, took a shower, got dressed, and went to school. Ini maknanya adalah ibuku bangun pagi, kemudian mandi, memakai baju, dan pergi ke sekolah. Oke, kata yang dicetaknya itu adalah yang menunjukkan simple past tense, teman-teman. Oke, next. Function yang kedua adalah you can use it for completed action in the past. Kamu bisa menggunakannya untuk aksi atau kegiatan yang sudah selesai di masa lalu ya. Bedanya kalau yang pertama tadi itu adalah ada rangkaian kegiatannya, sedangkan untuk yang kedua ini hanya satu kegiatan saja. Example, contoh, I went to London 4 days ago. Saya pergi ke London 4 hari yang lalu. When yang dicetak tebal dan yang itu adalah yang menunjukkan past tense ya. Verb 3 dari go. Verb 2, maaf. Ya. Saya pergi ke London 4 hari yang lalu. Kemudian contoh yang kedua, we saw him last Sunday. Kami melihatnya minggu yang lalu ya. Sa dan kata si. Itu contoh fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga adalah you can use it for a single period with time expression. Kamu bisa menggunakannya untuk satu period single dengan ungkapan waktu. Contoh, she had a pet for 3 years. Dia memiliki hewan piaraan selama 3 tahun. Ya, jadi binatang piaraannya ini hanya dimiliki selama 3 tahun, teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, my father talked on the phone for an hour. Ayahku berbicara di telepon selama 1 jam. Ya, hanya 1 jam saja menelponnya. Oke, jelas ya. Kemudian kita lanjut. Fungsi yang keempat, ini fungsi yang terakhir, teman-teman. You can use it for the habit in the past. Kamu bisa menggunakannya untuk kebiasaan di masa lalu. Example, contoh, I always did my homework on time when I was a student. Saya selalu mengerjakan PR tepat waktu ketika saya masih menjadi siswa. Oke, coba diperhatikan. Ada kata did, kemudian ada was ini yang menunjukkan past tense ya. Ini kebiasaannya bagus di masa lalu sebetulnya.
Barangkali kalau sudah tidak menjadi student, tidak tepat waktu lagi ya. Oke, contoh yang kedua. When I was young, I walked 10 miles to the workplace every day. Ketika saya masih muda, saya berjalan atau jalan kaki sepanjang 10 mil ke tempat kerja setiap hari. Ya, ini menunjukkan kebiasaan di masa lalu. Oke, itu fungsinya teman-teman. Kita lanjut. Fungsinya adalah yang ketiga, simple past tense for regular and irregular verb. Oke, simple past tense untuk kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. In English, there are regular and irregular verb. Dalam bahasa Inggris, ada kata kerja yang beraturan dan kata kerja tidak beraturan. They have different rules when used in simple past tense. Itu memiliki aturan yang berbeda ketika digunakan dalam simple past tense. So, jadi you have to be careful. Kamu harus hati-hati. Ya, hati-hati maknanya tolong diperhatikan penggunaannya. Here are the example of regular verbs and irregular verbs. Ini adalah contoh-contoh penggunaan kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Oke, kita lihat yang pertama untuk yang regular verb. Talk menjadi talk tambah ed ya. Wash menjadi washed tambah ed lagi. Dress menjadi dressed tambah ed. Play menjadi played. Kemudian ask menjadi asked ya. Ini untuk kata kerja yang beraturan itu mudah sekali, tinggal ditambahkan ed di belakang kata kerjanya. Sedangkan untuk yang irregular verb, ya ini mohon diperhatikan, tidak tidak ditambah dengan ed ya. Ini sudah aturannya seperti itu. Contoh yang pertama ada eat, makan, maka bukan menjadi eaten tetapi menjadi ate. Speak bukan menjadi speaker tetapi spoke. Berbicara. Have memiliki bukan haved tetapi had. Fall bukan fall tapi fell ya, jatuh. Get mendapatkan bukan getted tetapi menjadi got. Oke ya, itu tolong untuk menjadi perhatian. Next, yang keempat ini example in sentence, contoh penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama dalam declarative sentence, kalimat deklaratif atau kalimat positif. Contoh, I studied English and Math last night. Saya belajar bahasa Inggris dan matematika tadi malam. Ya, ini verb 2 ya. I studied. Studied itu dari kata verb satunya study menjadi studied. Oke, kemudian contoh yang kedua, I went to London a year ago. Saya pergi ke London 1 tahun yang lalu. When ini adalah verb 2, verb satunya adalah go. Oke. Kemudian yang kedua, untuk kalimat contoh kalimat negatif sentence, kalimat negatif ya, ini nanti menggunakan did, kemudian tambah not. Contoh, I didn't study English and Math last night. Saya tidak belajar bahasa Inggris dan matematika tadi malam. Kemudian yang kedua, I didn't go to London a year ago. Saya tidak pergi ke London 1 tahun yang lalu. Oke ya, mudah sekali. Setelah subjek ditambahkan did, kemudian tambah not, kemudian menggunakan verb 1. Kenapa tidak menggunakan verb 2? Karena sudah ada did, maka perubahan verb 2-nya menjadi verb 1. Gitu ya, diingat-ingat. Kemudian contoh yang ketiga dalam kalimat tanya atau interrogative sentence. Contoh yang pertama, did I study English and Math last night? Apakah saya belajar bahasa Inggris dan matematika tadi malam? Kemudian yang kedua, did I go to London a year ago? Apakah saya pergi ke London setahun yang lalu? Ya, caranya kata did diletakkan sebelum subjek, kemudian not-nya dihilangkan. Did I study English bla bla bla. Did I go to London bla bla bla. Next. Untuk selanjutnya adalah simple past tense for auxiliary verb, yaitu simple past tense untuk kata kerja
auxiliary. In English, they are auxiliary verb. Dalam bahasa Inggris ada kata kerja auxiliary. They have different roles when used in simple past tense. Mereka itu memiliki aturan yang berbeda ketika digunakan dalam simple past tense. Jadi kamu harus hati-hati. Here are the example of auxiliary verb in present and past tense. Ini penggunaan auxiliary-nya ya untuk yang present dan past tense. Contoh, kita lihat untuk yang present tense dulu. Present tense nanti menggunakan am, is, are, sedangkan untuk past tense was, were. Ya ini nanti tergantung dengan subjeknya. Seperti itu teman-teman. Kita lihat contohnya. Contohnya teman-teman. Untuk yang pertama adalah dalam kalimat positif atau declarative sentence. I was sleepy last night. Karena subjeknya I, maka menggunakan was. I was sleepy last night. Saya ngantuk tadi malam. Kemudian contoh yang kedua. She was so excited about the school trip. Dia begitu bergairah tentang perjalanan sekolah. Kemudian yang ketiga, they were very tired. Karena subjeknya they, maka to be-nya menggunakan were. Mereka sangat lelah. Untuk kalimat negatif sentence-nya, mudah saja ya. Setelah to be nanti ditambah kata not. Contoh, I wasn't atau I was not sleepy last night. Saya tidak mengantuk tadi malam. Kemudian contoh selanjutnya, she wasn't so excited about the school trip. Dia tidak begitu bergairah tentang perjalanan atau wisata sekolah. Kemudian yang ketiga, they weren't atau they were not very tired. Mereka tidak sangat lelah. Seperti itu teman-teman penggunaannya. Ya, nanti silakan bisa bertanya atau komen di kolom komentar. Silakan nanti bisa dipelajari. See you, thank you, and see you next time. Terima kasih. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.